Hai keluar, ketemu lagi dengan saya Wisnu tentunya di Hoki Channel. Dan kali ini kita akan berbicara tentang siapa yang beruntung di tahun macan ini. Nah, menurut penanggalan kalender Cina, tahun ini adalah tahun macan. Dan siapa saja orang-orang beruntung di tahun ini? Ya, Lover, jika kita merunut pada filosofi macan, macan adalah raja hutan dan siapa yang akan merajai tahun ini. Kalau kita lihat hikayatnya, macan sesuatu yang berkuasa di tengah rimba raya. Dan yang dominan itu adalah kaum hawa atau kaum betinanya. Kenapa? Karena sang betinalah yang akan keluar mencari makan untuk anak-anaknya, sementara sang jantan akan menjaga atau mengawasi anak-anaknya. Dan ini sudah terbukti semenjak pandemi 2 tahun ke belakang, kaum hawa atau kaum ibulah orang-orang yang bergeliat keras untuk menopang kehidupan keluarga atau kehidupan ekonomi mereka, walaupun tidak mengalahkan atau menyisihkan kaum Adam atau bapak-bapaknya. Nah, oke lover, kalau di tengah rimba raya, seekor harimau atau macan ketika telah melahirkan, dia akan meninggalkan sarangnya dan mencari makan. Dan anak-anaknya akan dijaga oleh sang jantan. Namun, macan tak akan pernah rakus. Dia akan mengambil sesuatu sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan keluarganya, dan sesuai kebutuhan merekanya. Selebihnya, dia tidak akan mengusiknya. Prediksi tahun ini, siapa yang akan merajai tahun ini? Tentu saja kalau merunut pada filosofi macan adalah kaum hawa atau ibu-ibu. Terbukti kenapa? Di 2 tahun belakangan, ibu-ibu gencar melakukan atau berkreasi dan berinovasi di UMKM atau mereka membangun perekonomian keluarga dengan cara mereka sendiri. Banyak di antara kita melihat pertumbuhan ekonomi baru justru dikuasai oleh ibu-ibu atau kaum hawa. Kenapa? Kita lihat saja UMKM dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dominan muncul di tahun belakangan ini adalah kaum hawa. Jadi ketika di tahun macan ini, inilah kesempatan mereka untuk mengeksplor semuanya. Beberapa waktu yang lalu datang di Hoki Channel, teman-teman dari UMKM dan didominasi oleh kaum hawa. Mereka memperkenalkan produk-produk mereka dan kita membuatkan iklannya, dan memang mereka adalah orang-orang yang survive di tahun-tahun yang memang menghimpit ini. Di masa pandemi di mana kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bagaimana, dan tidak boleh terlalu berkerumun, terlalu ramai. Mereka menciptakan pasar-pasar baru seperti pasar digital atau apa. Yang akhirnya mereka menggunakan kekuatan modernisasi era digital ini untuk bisa menjual produk-produk mereka. Dan itu berhasil. Banyak dari produk-produk mereka yang tembus ke luar daerah, bahkan ada yang menuju ke kancah nasional dan internasional. Salah satunya contoh adalah sambal makros. Ingat Belitung, ingat sambal Belitung Kak Ros. Nah, sambal makros ini sudah melanglang buana ya, sudah keliling Nusantara untuk bisa dinikmati pelanggan-pelanggannya. Ini membuktikan bahwa kaum hawa memang orang-orang yang ulet dan mereka bisa membaca situasi. Sama halnya seperti tahun ini, tahun macan. Akankah ini membuktikan nantinya adalah wanita-wanita tersebut akan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga? Dan satu hal Hoki Lover, seperti yang saya katakan di awal tadi, macan betina hanya akan mengambil apa yang menjadi haknya. Arti kata, apa yang menjadi sesuai kebutuhan mereka. Jadi buat kaum bapak-bapak, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Anda tidak akan dikangkangi atau Anda tidak akan menjadi sesuatu yang mungkin diabaikan oleh kaum hawa. Kenapa? Karena segarang-garangnya macan, dia akan tetap patuh pada naluri alaminya, kembali kepada sang jantan dan kembali kepada anak-anaknya. Tinggal bagaimana kaum bapak-bapak menyikapinya aja. Ketika emak-emak atau kaum hawa ini sudah berkreasi dan menjadi menghasilkan ladang ekonomi buat keluarganya,
Anda juga tetap punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sekecil apapun itu, jangan bermalas-malasan dan jangan pernah mau kalah dengan kaum Hawa. Saya Wisnu, Cayu.